Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang bunyi. Bunyi adalah materi muatan IPA pada tema 1, subtema 1 dan subtema 3. Nah, setelah anak-anak mempelajari tentang bunyi, anak-anak diharapkan dapat memahami apa itu bunyi, sumber-sumber bunyi, dan media penghantar bunyi, serta dapat membedakan macam-macam dan jenis-jenis dari bunyi. Nah, mari kita mulai pembelajarannya. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu ada sumber bunyi. Yang kedua ada media penghantar. Dan yang ketiga ada pendengarnya. Jadi yang pertama ada sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda itulah yang disebut sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya seperti alat musik, bel sekolah, ataupun benda-benda lain yang dapat menghasilkan bunyi. Sedangkan yang dimaksud dengan media penghantar yaitu seperti udara, zat cair, dan benda padat. Contoh media penghantar udara yaitu ketika kita berbicara dengan seseorang secara langsung, maka bunyi akan diantarkan melalui udara. Yang kedua yaitu zat cair. Contohnya yaitu suara lumba-lumba yang tertangkap radar kapal selam. Itu adalah contoh bahwa bunyi dihantarkan melalui zat cair. Yang ketiga yaitu benda padat. Saat menempelkan telinga di meja, maka akan terdengar lebih jelas suara pukulan pada meja. Itu menandakan bahwa bunyi pun dapat dihantarkan oleh benda padat. Selanjutnya yaitu jenis bunyi. Dibedakan menjadi 3 berdasarkan frekuensinya. Sebelum itu, tahukah kamu apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Nah, berdasarkan frekuensi ada 3 jenis bunyi. Yang pertama yaitu bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini memiliki frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz, dan biasanya bisa didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik ini memiliki frekuensi 20-20.000 Hz yang biasa bisa didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik merupakan bunyi dengan frekuensi yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz dan bisa didengar oleh lumba-lumba. Bunyi juga dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi terjadi seperti halnya sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi, maka bunyi akan terpantul. Sedangkan penyerapan bunyi terjadi ketika dalam perambatannya bunyi dihalangi oleh benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Tahukah kamu apa itu gaung atau kerdam?
Gaung atau kerdam adalah macam-macam dari bunyi pantul. Ada dua macam bunyi pantul. Yang pertama gaung atau kerdam dan yang kedua adalah gema. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Sedangkan gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Contoh terjadinya gaung atau kerdam yaitu ketika kamu berteriak di dalam kamar mandi. Sedangkan contoh terjadinya gema yaitu ketika kamu berteriak di lapangan sepak bola.